Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Akademi Farmasi Cendekia Farmausada. Saya Cindy Sida Butar sebagai TTK. Saya Jeliana Margareta Sibagari yang sebagai pasien. Di sini kami akan memberikan contoh swamedikasi, empati, dan simpati obat tetes telinga. Selamat menyaksikan. Selamat datang di Apotek Cervada dengan saya TTK Cindy Sida Butar. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya nih Mbak, saya mau cari obat tetes telinga. Baik, kalau boleh tahu sakitnya sudah berapa hari dan penyebabnya bagaimana ya, Bu? Kemarin saya bersihin telinga pakai katembat Mbak, tiba-tiba nyeri gitu, terus kayak bengkak. Jadi nggak nyaman gitu loh, kayak ada yang ngeganjel. Padahal ya Mbak, biasanya juga saya ngebersihinnya pakai katembat, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba kemarin pas saya bersihin, kok jadi nyeri. Apa ukuran katembatnya kegedean ya? Benar Bu, bisa jadi katembat yang Ibu gunakan ukurannya terlalu besar dan tidak sesuai dengan lubang yang ada di telinga Ibu. Enggak Mbak, biasanya saya pakai katembat itu kok, tapi kali ini emang beda, jadi nyeri gitu. Oke, berarti katembat yang Ibu gunakan bisa jadi kotor dan itulah penyebab infeksi pada telinga Ibu. Ya udah Mbak, obatnya apa ya? Baik, kalau begitu silakan tunggu sebentar ya Bu, biar saya ambilkan obatnya. Atas nama Ibu Jeliana. Iya Mbak. Ibu, ini obatnya ada mereknya Vital, harganya 25.000. Saya rasa ini cocok ya untuk Ibu yang sakit telinga akibat infeksi bakteri, Bu. Oh, ini ya Mbak obatnya. Ya udah deh Mbak kalau gitu. Ini Mbak uangnya. Baik Bu, uangnya pas ya Bu. Maaf Bu, boleh saya minta outnya sebentar untuk saya menjelaskan penggunaan obat ini? Boleh Mbak. Jadi, obat tetes telinga merek Vital Air Oil ini merupakan cairan tetes telinga yang mengandung timol, oleum mentol, dan oleum campora. Cairan ini digunakan untuk mengatasi masalah telinga, seperti melunakkan kotoran telinga, dan mengobati infeksi telinga, Bu. Obat tetes telinga memang mempunyai banyak merek, tetapi fungsinya sama, Bu, semuanya untuk mengobati infeksi akibat bakteri yang ada di telinga kita. Dan apakah Ibu sudah tahu cara penggunaannya, Bu? Belum Mbak. Baik Bu, kalau begitu biar saya jelaskan dulu bagaimana cara penggunaannya. Yang pertama, kita lihat dulu kemasan tetes telinga ini. Apakah kemasannya baik dan tidak terdapat kerusakan? Jika terdapat kerusakan, jangan gunakan obat tetes telinga ini ya Bu. Kemudian yang kedua, kita lihat tanggal kadaluarsanya. Apakah sudah melewati tanggal kadaluarsa atau belum? Jika sudah melewati tanggal kadaluarsa, tidak boleh digunakan ya Bu. Nah, cara yang pertama kita basahi terlebih dahulu tangan kita ya Bu, menggunakan air mengalir dan sabun. Kemudian gosok kedua telapak tangan dan punggung tangan secara bergantian. Dan gosok jari-jari tengah dan sela-sela jari hingga bersih. Kemudian bersihkan bagian ibu jari dengan cara ibu jari tangan kiri digenggam oleh ibu jari tangan kanan dan diputar sambil digosok ya Bu. Kemudian dilakukan begitu sebaliknya kepada ibu jari kanan. Kemudian bersihkan kuku dengan cara menggosokkan dengan memutar ujung jari tangan kanan di telapak tangan kiri dan begitu sebaliknya ya Bu. Kemudian bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Selanjutnya kita bersihkan pergelangan tangan secara bergantian ya Bu. Setelah itu kita bilas dengan air mengalir, kemudian kita menggunakan tisu atau kain yang bersih ya Bu. Lalu kita panaskan botol tetes mata ini dengan cara menggenggam dan kemudian kocok perlahan sebelum digunakan. Setelah itu miringkan kepala sehingga telinga yang akan diberikan obat menghadap ke atas. Kemudian teteskan pada telinga yang sakit 1-2 tetes dan ditunggu selama 2-3 menit. Tekan secara lembut kulit penutup kecil telinga agar obat dapat mencapai dasar saluran telinga ya Bu. Kemudian tutup kembali botol tetes telinga dengan rapat, jangan menyeka atau membilas ujung botol ya Bu. Dan setelah itu kita cuci tangan kembali dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Apakah sudah paham Bu? Sudah Mbak. Baik, kalau begitu bisa diulangi. Pertama-tama cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Kemudian basahi tangan, gosok sabun pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut secara bergantian. Usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan hingga bersih.
Bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Dan letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Bilas dengan air bersih dan keringkan. Bersihkan telinga luar dengan air hangat atau kain lembab, keringkan. Lalu hangatkan dengan menggenggam botol 1-2 menit, lalu kocok pelan. Miringkan kepala sehingga telinga yang akan diberikan obat menghadap ke atas. Lalu teteskan obat 1-2 tetes. Pertahankan posisi kepala 2-3 menit. Tekan secara lembut kulit penutup kecil telinga agar obat dapat mencapai dasar saluran telinga. Pasang kembali tutup botol tetes telinga dengan rapat. Jangan menyeka atau membilas ujung botol penetes. Cuci tangan dengan air sabun untuk membersihkan sisa obat yang mungkin menempel. Baik, kalau begitu saya rasa sudah cukup paham ya Bu. Dan obat tetes telinga ini harus disimpan pada suhu di bawah 25 derajat Celcius dan terlindung dari cahaya sinar matahari. Kemudian obat tetes telinga ini hanya bisa digunakan 30 hari setelah tutup dibuka ya Bu. Setelah itu tidak boleh digunakan kembali. Baik Bu, saya rasa sudah paham ya Bu untuk cara penggunaan, penyimpanan, dan berapa lama obat ini boleh digunakan setelah tutupnya dibuka. Ini Bu obatnya, semoga lekas sembuh. Baik Mbak, terima kasih kalau begitu. Sekian video Swamedikasi Empati dan Simpati obat tetes telinga. Terima kasih telah menonton.